apapun yang berlaku di dalam alam, dalam kehidupan kita, semuanya sudah tersusun rapi dalam ilmu Allah dan tidak keluar pada kudrat dan iradat Allah. Termasuk keberadaan kita pada waktu ini, saat ini, semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ya zat Tuhan kita yang maha berkehendak pada saat ini telah memperhatikan kita, menatap kita, dan menjaga kita dengan bermacam-macam pelayanan Allah, rahmatnya, nikmatnya, sehingga dengan rahmat Allah kita telah selesai melaksanakan sebuah tugas mulia, tugas agung, salat subuh berjamaah, salat yang paling diberati oleh orang-orang munafik. Jadi semuanya adalah karena bantuan Allah, karena rahmat Allah. Tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita pamerkan. Jadi kita belajar menyembunyikan, merahasiakan ibadah kita, amal kita, karena perjalanan kita masih jauh dan ketentuan kita pun juga belum tahu apakah selamat apakah tidak. Nanti setelah kita menjelang kematian, disitulah kita tahu bahwa kita selamat atau tidak. Jadi kita belajar menyimpan amal, menyembunyikan, merahasiakan amal, karena dunia ini tempat menanam, buahnya tidak ada, dan akhirat tempat memetik, tanamannya tidak ada. Dengan rahmat Allah kita telah menghirup udara Ramadan yang ke-24 Ramadan 24 kalau lah 24 Ramadan, berarti lebih daripada 2/3 sudah, lebih daripada 2/3 Ramadan kita lewati, dan alhamdulillah kita telah berada di puncak 10 terakhir. Di 10 terakhir ini madunya Pak ya, madunya yang kita usahai selama 1 tahun, buahnya masakan, dan keutamaan di 10 terakhir itu tidak bisa digambarkan dengan apapun, karena perharinya Allah dari awal Ramadan itu ada 600.000 yang dibebaskan Allah dari api neraka, yang sudah terdaftar penghuni neraka. Dengan keagungan Ramadan dibebaskan 600.000 per hari. Sekarang di 10 terakhir itu jumlahnya per malamnya itu 20 kali 600, 20 kali 600.000 di 10 terakhir. Disinilah buahnya yang kita idam-idamkan. Untuk mengetahui kelebihan dan keutamaan di 10 terakhir, cukup dengan satu hadis Nabi riwayat Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan wa shadda mi'darahu wa ahya lailahu wa aikaza ahlahu. Jadi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kekasih kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau masuk di 10 terakhir, masuk di 10 terakhir, kata Siti Aisyah, Nabi itu pertama syadda mi'zarah, mengancangkan sarung. Jadi mengancangkan sarung, mengancangkan pending, maknanya seakan-akan beliau minta izin kepada istri-istri Nabi, wahai Aisyah, wahai Hafsah, wahai Maryatul Qibtiyah, wahai Zainab, wahai Ummu Salamah, wahai Ummu Habibah. Kata Rasulullah, aku banyak-banyak minta maaf
banyak-banyak minta ampun, minta redha, minta halal. Untuk di 10 terakhir ini aku tidak bisa mengumpuli kalian. Seakan-akan Nabi berkata demikian kepada istri. Untuk di 10 terakhir ini aku tidak bisa mengumpuli kalian, dan sarung sudah kukencangkan. Artinya kada pacang belelepasan lagi. Kada bakalan lagi melepas sarung dikancangi sidin. Artinya kada bakumpul bini. Selamat jalan bini sementara. Jadi di 10 terakhir ini waktu semuanya per jam, per menit, per detiknya kupersembahkan buat Allah. Ini kata Rasulullah. Jadi waktu di 10 terakhir ini Nabi persembahkan buat Allah. Berhimat beliau. Jadi kata Siti Aisyah, ma'alamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah ila al-ashr al-awakhir min Ramadan. Aku belum pernah menyaksikan Rasulullah itu salat malam, sembahyang malam yang sampai pagi, mulai tenggelam matahari. Belum pernah aku menyaksikan Nabi itu sembahyang sampai pagi, kecuali di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini satu menunjukkan bahwasanya keutamaan di 10 terakhir itu luar biasa. Nabi seakan-akan tidak melalaikan, tidak melengahkan. Nabi memanfaatkan betul-betul. Dan yang kedua, wa ahya lailah. Nabi semalaman menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah. Dan bahkan beliau di masjid i'tikaf sampai ajal. Artinya sampai ajal, tiap tahun di 10 terakhir Nabi tidur di masjid, salat di masjid, makan di masjid, qada hajat di masjid. Karena itu perintah Allah. Dalam surah Al-Baqarah 187 pertengahan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma atimus siyama ilal laili wa la tubashirhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Al-Baqarah 187. Kemudian kata Allah, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Sempurnakanlah puasa kalian sampai bertemu malam. Wala tubashirhunna, janganlah kamu bersedap-sedap dengan istri-istri kamu. Karena Allah memerintahkan Nabi ini, Nabi tauladan kita. Wala tubashirhunna, janganlah kau bersedap-sedap menggembirakan kepada istri-istri kamu. Wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kamu dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid. Fala taqrabuha, jangan kamu dekati istrimu. Nanti kada bakal keluaran, bila keluar batal i'tikafnya. Kadzalika yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah ketentuan Allah, batas yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengetahui tanda-tanda ayat kami, la'allahum yattaqun. Orang yang beriktikaf dalam masjid bukan mudah-mudahan lagi, pasti menjadi orang yang bertakwa. Ini pekerjaan Rasulullah di 10 terakhir. Ya, kita angin-anginnya barang mah. Kada kau mencontoh anginnya barang, kibaran-kibaran anginnya. Wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Jadi Nabi juga beribadah di 10 terakhir itu melibatkan keluarga. Melibatkan keluarga, bahkan saat pada waktu itu melihat Nabi i'tikaf di dalam masjid, kemudian pernah ada istri Nabi yang bernama Zainab bailang ke masjid mencari Nabi.
Cuma sekadar pembicaraan, kata dua kata, keluarlah istri beliau. Akhirnya istri beliau menajak kemah untuk i'tikaf juga. Melihat istri Siti Aisyah bertajak kemah, Hafsah umpat bertajak juga. Kemudian seluruh bini Nabi bertajak kemah untuk i'tikaf. Melihat Nabi, kelakuan istri beliau, kemudian ditegur oleh Nabi. Kata Rasulullah, apa-apaan nih? Ayo lepasi kemah. Artinya cukup sholat di rumah aja untuk perempuan. Kada perlu untuk i'tikaf di luar rumah pasang kemah. Karena Nabi setiap disebut terakhir itu membangunkan Waika Zulailah, membangunkan keluarga beliau. Ayo Hasan, Husain, Fatimah, Ali, semuanya bangunan. Kita malam ini kada berguringan. Jadi seluruh bini Nabi kada nangguringnya ya Pak. Jadi satu hadis ini cukup untuk mengetahui betapa mulianya di 10 terakhir. Jadi seakan-akan Nabi itu banyak dosa, Pak. Seakan-akan Nabi banyak masalah dalam hidup, sampai-sampai kada berguringan malam. Jadi ada dua tujuan Rasulullah, dua tujuan Nabi untuk menghidupkan malam 10 terakhir. Nabi bukan mendambakan Lailatul Qadar, kada. Yang didambakan Nabi pertama, afala an akuna abdan syakura. Apakah kada pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi manusia paling bersyukur kepada Allah adalah baginda Rasulullah SAW. Karena nikmat luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu tawaran Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ai Muhammad, apapun yang kau pinta aku redha. Jadi kekayaan alam, perbandaran dunia, tambang, minyak, batu bara, intan, jebarjat, emas, itu milik Nabi, milik Rasulullah. Allah menyiapkan untuk Rasulullah karena Rasulullah itu pengantin, dan beliau kada pernah menikmati, kada pernah merasakan. Beliau rela baganjal batu perut menahan lapar. Paling lapar seluruh dunia Nabi. Jadi nikmat yang diberikan Allah terhadap baginda Rasulullah SAW, artinya bengkak kaki beliau kada sebanding masih. Mata beliau bengkak karena kada berguringan, kada sebanding lagi dengan nikmat yang diberikan Allah. Apalagi pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan itu pelantikan, pengangkatan, pembaiatan, penyerahan SK. Ini penyerahan SK pada tanggal 17 Ramadan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Tapi sayangnya Pak, pelantikannya kada di hotel berbintang, kada di apartemen megah, kada. Pelantikannya di sebuah gua kecil ukuran 1 meter persegi, ukuran 1 meter muat sejadah. Ulun pernah naik ke atas di puncak Jabal Nur, di atas Gunung Nur. Perjalanan dari Masjid Makkah ke gunung sekitar 6 km. Naik dari bawah. Nah, ukuran wayah ini naiknya lah pakai tangga, pakai batu papas, 2 jam sampai ke atas. Kayak Pak Nabi dan Siti Khadijah nang hari-hari cari makanan, bakayakat naik kada beda tanggaan sampai ke atas titik banyu mata. Bagaimanakah Rasulullah naik? Kalau Rasulullah laki-laki, Siti Khadijah nama atari setiap hari makanan. Naik bakayakat di atas gunung batu. Disitulah pelantikannya. Pelantikan
Rasulullah. Dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib berubah beliau titel menjadi Rasulullah, utusan Allah, utusan junjungan alam. Jadi bukan level bupati, bukan level provinsi, tapi level dunia akhirat, alam sekalian. Beliau dilantik tanpa ada pasukan pampres, tanpa ada lapisan tang baja. Dilantik di tengah-tengah gua yang sangat gelap gulita tanpa ada cahaya di atas. Disitulah awalnya Islam. Seluruh dunia masih kafir, tidak ada satu makhluk pun yang Islam. Itu ittifaq ulama bahwa pengangkatan Rasulullah pada tanggal 17 Ramadan 6 Agustus tahun 610 Masehi. Adapun di 10 terakhir ini yang menyebabkan mulianya 10 terakhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kenapa kalimat kami, kata kalimat aku? Karena setiap Allah ingin melayani dunia itu melibatkan para malaikat, karena Jibril yang membawa turunnya, Quran dari Lauh Mahfuz, kalam Allah itu dua, kalam azali dan kalam lafzi. Kalam lafzi, kalam yang ada di Lauh Mahfuz yang ditunggu oleh malaikat Israfil, itu per hurufnya kayak Jabal Qab. Adapun kalam azali, kalam yang berdiri kepada zat yang tidak bercerai selama-lamanya, itu kalam azali. Jadi itu nanti dibawa oleh Jibril sebagian Al-Quran mulai Fatihah sampai Anas. Inna anzalnahu, kamilah yang menurunkannya. Jadi Jibril yang membawa ke langit izah, ke langit dunia, terjadinya pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Jadi itu Allah yang mendesain waktunya adalah mengiringi Al-Quran, ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Jadi bukan Lailatul Qadarnya yang mulia, Qurannya yang turun mana mulia. Karena sebelum Nabi diangkat, dilantik, dibaiat menjadi Rasulullah, agama sudah banyak. Agama sudah banyak dan juga masing-masing punya kitab. Punya kitab suci yang dianggap kitab suci. Mereka anggap kitab suci. Kitab suci itu kriterianya ada. Kriteria kitab suci itu yang pertama, isinya, kontennya, kitab itu 100% firman Allah. Jadi 100% firman Allah, tidak ada campur tangan manusia. Jadi instruksi manusia tidak ada, kemudian juga termasuk investasi manusia juga tidak ada, setinggi apapun otoritas manusia. Bahkan Nabi kita pun kadang campur di dalam Al-Quran, tidak ada kalimat ucapan Nabi. Jadi itu pertama, kriteria kitab suci itu 100% firman Allah, tidak ada campuran perkataan manusia. Yang kedua, yang namanya kitab suci itu ditulis di zaman, di masa sumber orang yang menerima wahyu itu. Jadi penerima wahyunya Nabi Muhammad. Jadi menulis harus di zaman Nabi Muhammad. Nabi bila dapat baca, dihafal, ditulis. Dapat baca, dihafal, ditulis. Supaya
Kalau ada kehilapan, kalau ada salah tulis, bisa dikonfirmasi langsung lawan sumbernya, penerima wahyunya. Jadi bertemu langsung dan Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah ini kalimatnya, benarkah ini ayatnya? Jadi kau konfirmasi. Coba kalau kita menulis kitab suci 200 tahun, 300 tahun setelah Rasulnya meninggal, ya mengkhawatirkan keasliannya masih diragukan. Karena kemana mengadu kalau tersalah? Itu kriteria kitab suci. Kemudian yang ketiga, kriteria kitab suci itu antara ayat satu dan ayat yang lainnya tidak ada kontradiksi, tidak ada yang berlawanan, tidak ada yang bertentangan. Misalnya di ayat sini Allah satu, di ayat sini Allah dua, berarti lain kitab suci. Kitab suci dari ayat 1 sampai ayat selanjutnya seterusnya itu saling melengkapi. Itu salah juga diantara kriteria kitab suci. Kalau kita lihat dalam kriteria Quran masuk. Juga diantara kriterianya isinya kitab suci itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Karena perbedaan dan kitab lain, Zabur, Taurat, Injil, itu kalau Taurat itu kitab itu hudannya, memberi petunjuknya kepada daerahnya, wilayahnya masing-masing. Wilayah Bani Israel, wilayah Kipti, wilayah Ibrani. Adapun Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, Quran memberikan petunjuk jalan terhadap seluruh manusia, bukan Makkah saja, bukan Madinah saja, bukan Arab saja, tapi seluruh manusia, masyrik, maghrib, timur, barat, utara, selatan. Jadi Quran itu wajib didakwahkan, wajib disampaikan, wajib didakwahkan. Siapapun manusianya berhak menerima hidayah Allah, apapun agamanya berhak mendapat petunjuk dari Al-Quran, karena Al-Quran hudal linas. Disitulah umat Islam mencari kebahagiaan, mencari keselamatan, mencari kesuksesan dunia dan akhirat lewat Al-Quran. Jadi bedalah cara turunnya, ada dua persepsi. Pertama secara global, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam qadar, malam kemuliaan. Di situ letaknya kemuliaan di 10 terakhir. Karena wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada terkandung satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Untung Pak, kalau kita mencari, kita menuntut, kita bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. Karena kata Rasulullah, taharru Lailatul Qadri, carilah oleh kalian Lailatul Qadar fil ashril awakhiri, di 10 terakhir malam ganjil. Nabi menyuruh mencari, karena kalau bertemuan kita dengan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti 83 tahun lebih. Meskipun kita belum salat, baru berwudu, niat tujuan salat malam,
nya menjagai pai kada luan kopi kada di luar, luan duduk di luar menjaga udara kalau pena kayak apa cuaca malam langit mendungkah cerahkah, menjaga Lailatul Qadar itu lawan salat, lawan sembahyang, usalli sunat tahajud rakaataini sunnat lillahi ta'ala, merakui rabah pian langsung dibawa ke surga, langsung disambut oleh malaikat rahmat dibawa ke surga. Berarti kita bertemuan di malam itu, cuma malamnya ditutup Allah, malamnya disimpan Allah, dirahasiakan Allah, disembunyikan. Tidak ada satupun yang tahu turunnya Lailatul Qadar. Kenapa Allah sembunyikan? Karena Allah sayang. Allah sayang lawan kita. Itu salah satu bentuk rahmat Allah terhadap kita. Jadi karena dirahasiakan, disembunyikan, lalu Allah tahu nama sungguh-sungguh, nama kada. Nama benar-benar menuntut, mencari, nama pura-pura mencari. Kedua, Allah menyuruh kita memperbanyak amal. Menyuruh kita memperbanyak amal, meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan, meraih pahala yang berlipat ganda. Jadi ditutup, dirahasiakan. Kapan Lailatul Qadar? Agarnya tiap malam menjaga, tiap malam salat, tiap malam melakukan ibadah. Tujuannya supaya memperbanyak amal. Jadi Allah sembunyikan Lailatul Qadar itu termasuk kasih sayang Allah kepada kita. Cuma yang jelas di malam ganjil disebut terakhir minimal sampai yang isya berjamaah pian. Sampai yang isya berjamaah lawan sampai yang subuh 2 dijaga muka belawang. Karena Lailatul Qadar itu sampai matla'al fajar, terbit fajar siang. Jadi terbit fajar siang, jadi bisa subuh berjamaah, isya berjamaah, kita termasuk sudah mujahadah, orang yang berjuang. Kata Siti Aisyah, wa kana yajtahidu annahu alaihi salatu wasalam kana yajtahidu fi Ramadan la yajtahidu fi ghairihi wa kana yajtahidu fil asyar awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha fi Ramadan. Kata Siti Aisyah, Nabi itu bersungguh-sungguh dalam segala hal. Sedekahnya sungguh-sungguh, menuntut ilmunya sungguh-sungguh, tadarusnya sungguh-sungguh, silaturahminya sungguh-sungguh. Di bulan Ramadan lebih sungguh lagi daripada bulan-bulan yang lain. Dan di 10 terakhir Nabi lebih sungguh lagi daripada awal sampai 20 Ramadan. Nah, cuma kita berharap, bermohon, munajat, berdoa dengan penuh pengharapan. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, ibadah kita, sedekah kita, infak kita, silaturahmi kita, salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun satu lagi kita tunggu. Malam ini subuh ini urung terakhir di sinilah untuk Ramadan. Jadi antara makhluk dengan makhluk lagi. Kalau dengan Allah sudah selesai. Antara makhluk dengan makhluk kita hilangkan sifat-sifat dendam, kita hilangkan sifat sangka buruk, kita hilangkan semua ucapan-ucapan yang mengarah kepada perpecahan. Percuma kita berhimmat beribadah kepada Allah, tapi kalau tali hablum minanasnya, interaksi kita kepada manusia longgar, percuma tali dengan Allah kita kuatkan. Jadi kedua-duanya hablum minallah, hablum minanas. Jadi yang kita tunggu terakhir adalah zakat fitrah lagi. Karena zakat fitrah ini adalah penentu
wajibnya fitrah. Bila sudah tak ikrarkan niat, naiklah puasa kita, naiklah tahajud kita, naiklah sedekah kita, naiklah seluruh amal-amal kita. Karena kata Rasulullah SAW, man a'ta zakatal fitrah, di man a'ta zakatal fitrah, barang siapa telah menunaikan zakat fitrah, kana lahu asrata asya, dia meluluskan 10 macam. Al-awalu yutahiru jasadahu minaz zunub. Yang pertama, memutihkan dosa kita dari badan. Jadi daki-daki kotoran-kotoran yang kita makan selama 1 tahun, tahalam tabujur, tasurung tasintak, makruhkah, subahatkah, haramkah, kita belum mengetahui apakah Allah ridha, apakah kadar dari apa yang kita makan. Jadi dengan mengeluarkan zakat fitrah itu bersih semua. Cuma kalau diletarkan 3 liter semut atau di kilogram 2 kilo 7 on kah? Cuma saya itu aja yang hasil daripada setahunan yang kita makan, pembersihnya cuma zakat fitrah, segantang fitrah. Jadi pertama, dosa kita yutahiru jasadahu minaz zunub, membersihkan dosa kita di badan. Dan yang kedua, ya'tiku minan nar, membebaskan kita daripada api neraka. Dan yang ketiga, yasiru saumahu maqbulan, menjadikan puasa kita diterima Allah. Yang keempat, yastaujibul jannah, orang yang berzakat fitrah dengan gembira itu akan mewajibkan masuk surga. Dan yang kelima, yukhriju fi qabri aminan, keluar pada kuburnya selamat, aman daripada fitnah kubur. Dan yang keenam, yaqbalu ma amila minal khairat, seluruh amal-amal kebaikan yang diterima. Dan yang ketujuh, tajibul syafaati, wajib mendapat syafaatku. Dan yang kedelapan, yamuru ala sirat kalbarkil khatib, menyeberang siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Ini rahasia puasa lah, karena kita rahasia puasa kita, ke surga pun juga rahasia, kada melewati syarat. Dan yang kesembilan, yarjahu mizanahu minal hasanat, berat kena di timbangan amal baik kita bertambah berat. Dan yang ke-10, wal asyir yamhullahu ta'ala ismuhu min diwanil ashqiya, dihapus kita oleh Allah dari cap daftar orang yang menderita. Itulah sebuah zakat fitrah. Tolong jangan direkayasa zakat fitrah lah. Artinya makanan kita, pokok kita, makanan yang larang sekali zakat fitrah, murah mencari. Kasihan diri kita. Itu sabun. Nah, sebelum kita